Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu nanti untuk kita semua. Karena selamat datang kembali tentunya di Bandung Menjawab 3. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host pada Bandung Menjawab hari ini, hari Rabu 25 Januari 2023 yang diselenggarakan di Bumi Aki Heritage Bandung. Ini warga Bandung, kita ingatkan kembali bahwa Bandung Menjawab ini adalah program dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Tentunya di Bandung Menjawab kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan tentunya pembahasan yang up to date seputar Kota Bandung. Dan sekarang alhamdulillah di episode pertama tahun 2023 ini sudah bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada Wali Kota Bandung, ada Bapak Yana Mulyana. Sehat, Bang? Dan juga ini ada Bapak kita juga nih, Ketua DPRD Kota Bandung, ada Kang Teddy Rusmawan. Sehat Kang Teddy ya. Dan tentunya pembahasan pada edisi kali ini, di episode pertama kita akan membahas mengenai evaluasi dan proyeksi pembangunan Kota Bandung 2023. Jadi boleh sekali lagi. Dan tentunya kita akan serahkan dulu kepada moderator cantik kita, yaitu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya Nadia Hafiza bisa bertemu kembali di Bandung Menjawab episode pertama di tahun 2023. Nah, memang betul ya, tadi kata Kang Haris Bram kalau misalnya memang ini adalah episode pertama yang memang kita akan membahas mengenai bagaimana sih yang kita lalui di tahun 2022. Susah senang kita rasakan ini termasuk juga oleh pemerintah Kota Bandung. Karena tahun 2002 ini membutuhkan tenaga ekstra karena ini adalah momen penting yang membutuhkan dan menjadi tahun pemulihan dari pandemi COVID-19. Tetapi juga waktu untuk berlari mengejar ketertinggalan untuk pembangunan di Kota Bandung. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana sih evaluasi program-program di tahun 2022 dan bagaimana proyeksinya untuk tahun 2023. Untuk itu sudah hadir bersama saya di sini di Bumi Aki Heritage dalam Bandung Menjawab, yaitu Wali Kota Bandung Bapak Haji Yana Mulyana SEMM dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Bapak Haji Teddy Rusmawan ATMM. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Pak Yana dan Pak Teddy sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Nah, memang tadi yang sempat saya bahas ya, Pak ya, bahwa tahun 2022 ini kan sudah kita lalui ya. Sepertinya susah senang lebih banyak susahnya ya, Pak, karena ini adalah tahun pemulihan di tahun 2022. Tapi mungkin bisa diceritakan, Pak, kita kan baru saja melewati tahun 2022 dan bagaimana Bapak melihat perjalanan pemerintah Kota Bandung di tahun tersebut. Mungkin Bapak Yana terlebih dahulu yang bisa menjawab. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui memang tahun 2022 adalah tahun yang berat bagi kita semua, mungkin bukan saja masyarakat, tapi tentunya juga pemerintah Kota Bandung. Karena memang di tahun 2022 bagaimana kita juga saat itu berupaya menyelesaikan pandemi COVID-19 lewat capaian vaksinasi yang alhamdulillah target vaksinasi ini berjalan dengan baik. Jadi untuk dosis pertama kita sudah menyentuh angka di 114%, dosis kedua kita di 104%, kemudian dosis 3 atau booster pertama juga kita sudah cukup tinggi, berada di 55%, dan dosis keempat atau booster kedua untuk tenaga kesehatan juga kita sudah tinggi, dan alhamdulillah
Mulai kemarin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum juga sudah mulai dilakukan. Jadi memang di tahun 2022 berbarengan dengan ikhtiar kita menyelesaikan pandemi lewat proses vaksinasi, kita juga harus melakukan proses percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Baik, memang itu menjadi salah satu hal konkret yang bisa kita lihat ya, bahwa tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan untuk pandemi COVID sendiri. Nah, mungkin dari Dewan atau DPRD Kota Bandung sendiri kan juga sudah melewati tahun 2022 ya Pak ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya DPRD Kota Bandung melihat realisasi kebijakan pembangunan Pemkot di semua sektor selama tahun 2022? Apakah ada evaluasi atau bagaimana Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang saya hormati dan kita bahas bersama Pak Wali Kota Nangyana dan juga Teh Nadia Turun atas kesempatan di Bandung menjawab ini bersama dengan Pak Wali Kota. Tentu terkait dengan evaluasi tahun 2022, sebetulnya secara peraturan perundang-undangan PP terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban itu biasanya diserahkan di awal bulan Maret gitu. Terakhir di akhir bulan Maret itu diserahkannya gitu. Jadi evaluasi hari ini luar biasa banget gitu ya. Padat ya Pak ya? Ya, karena kita dapat data secara real ya Iya, baik. dari pemerintah Kota Bandung, sehingga ya tentu kami akan memberikan evaluasi bocoran-bocoran saja yang justru gitu, karena resminya masih belum kita dapatkan secara Oke, baik. utuh dari pemerintah Kota Bandung gitu. Nah, namun demikian tentu kita perlu mengapresiasi beberapa hal Ya. yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, baik itu penanganan COVID-19 Ya, yang baik. hari ini relatif di Kota Bandung sangat terkendali sekali, Ya. bahkan termasuk bagian kota yang memang cukup sukses dalam penanganan COVID-19 di level provinsi maupun di level pusat gitu. Sehingga ya tentu kita bersyukur kalau Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa lebih cepat lagi untuk recovery, terutama dalam aspek pembangunan di Kota Bandung seperti itu. Baik, memang sudah mulai pulih lebih cepat begitu ya untuk Kota Bandung sendiri, karena memang saya dengar juga PPKM level 1 sudah dicabut, betul Pak? Ya. Betul ya, jadi memang sudah terlihat nih bagaimana kita memasuki endemi yang memang ada kebijakan-kebijakan yang memang sudah dicabut dari PPKM begitu ya. Salah satunya adalah diperbolehkan untuk tidak bermasker di ruang terbuka. Ini menjadi angin segar juga ya untuk masyarakat, karena kita sudah mulai bangkit kembali untuk bisa pulih dari COVID-19. Nah, tadi dibahas bahwa sebetulnya tahun 2022 ini fokus pemulihan ya Pak ya. Salah satunya adalah program vaksinasi yang memang sudah tinggi persentasinya. Nah, yang menjadi prioritas Pemkot Kota Bandung sendiri di tahun 2022 lalu di samping penanganan COVID ini apa saja sih Pak? Tadi kita melakukan proses percepatan pertumbuhan ekonomi. Baik. Salah satunya kami mendorong para UMKM Kota Bandung untuk mereka terus berinovasi, terus mengembangkan usahanya, Baik. dan pemerintah hadir membantu mereka. Misalkan di UKM kuliner itu sertifikasi halalnya kita gratiskan, kemudian PIRT-nya, kandungan mutu semua kita gratiskan, termasuk kami dorong mereka juga melakukan pameran-pameran, pasar-pasar kreatif, Baik. sehingga mereka juga bisa memasarkan produknya tidak saja secara online seperti pada saat mereka kita saat pandemi, Baik. tapi mereka menjual secara langsung juga. Termasuk kami memperbaiki juga infrastruktur yang ada. Karena bagaimanapun Bandung ini kan klasik masalah banjir, betul masalah sekali. macet, Ya. itu juga kita coba lakukan penanganan banjir dengan membuat kolam-kolam retensi. Baik. Meskipun apabila curah hujan tinggi, kadang-kadang masih terjadi genangan, tapi dengan kita bangun kolam retensi, Baik. saluran juga kita perbaiki, genangannya itu dalam waktu tidak terlalu lama Baik. akan surut gitu ya. Termasuk
kami juga membenahi masalah transportasi, Baik. kemudian penerangan juga kita Betul. lakukan. Jadi beberapa infrastruktur juga kita Benahi lakukan, begitu ya, Pak, benahi ya? untuk tadi mendorong juga proses percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Baik, memang jadi double job ya Pak ya, karena kita punya permasalahan klasik yang memang kita tahu bahwa kemacetan, tambah macet malah ya Pak ya, karena ini Bandung kota wisata, ada positifnya ada negatifnya, dan juga banjir yang memang ini menjadi permasalahan klasik tadi Bapak bilang, dan salah satunya adalah Bandung Caang ya Pak ya, ini menjadi program yang dijalankan sejak 2022 yang memang sudah berjalan hingga saat ini untuk mewujudkan Bandung Caang, karena katanya Bandung tuh gelap Pak ya, sempat dibilang seperti itu, makanya ada program pemerintah yang memang menjalani sambil membenahi COVID-19. Nah, tadi kan Bapak Teddy sudah bilang ya, banyak apresiasi untuk program-program pemerintah yang sudah dijalankan ya, dari mulai pemulihan COVID-19 dan juga program-program yang sudah berjalan begitu ya, yang memang tetap dijalankan di tahun 2022. Adakah evaluasi Pak dari DPRD sendiri untuk program-program tersebut? Ya, sementara evaluasi kita dari beberapa aspek gitu ya. Pertama dari aspek penyerapan belanja APBD tahun 2022, dari APBD kurang lebih di angka 7 triliunan gitu, itu terserap di angka 87 Pak Wali. Jadi ada kenaikan sekitar 1% sekian dari tahun 2021, di kisaran penyerapannya kurang lebih di 86% gitu ya. Baik. Jadi memang berarti ada upaya untuk terus kinerja penyerapan anggarannya ini bisa ya sudah dioptimalkan. Namun demikian berarti ada 13%-an gitu ya yang masih belum terserap di tahun 2022 Oke, yang lalu. Iya, Jadi kalau dari 7 triliun ada sekian ratus miliar yang 200-300-an yang memang belum terserap. terserap Tentu harus begitu ya. dicek di OPD mana, ini mungkin menjadi catatan gitu ya. Ya. Karena dengan kita tidak optimal dalam penyerapan berarti ada pembangunan yang memang tertunda gitu. Nah ini dari aspek penyerapan APBD. Kemudian dari 4 visi yang kita miliki hari ini, unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, satu saja yang memang belum cukup optimal yaitu di aspek nyaman. Oke, Berarti terkait lebih banyak aspek infrastruktur baik. seperti ini. Jadi ini menjadi kelahan kami juga di DPRD dan sebetulnya sudah dijawab oleh pemerintah Kota Bandung di APBD 2023 sekarang. Ini terkait infrastruktur ini menjadi prioritas. Oke, Karena baik. dari 4 visi itu hanya tinggal satu yang memang perlu upaya-upaya yang lebih Baik. tajam lagi, lebih ekstra lagi gitu. Sehingga Baik. mudah-mudahan di akhir 2023 ini berbagai target yang ada di RPJMD maupun juga janji politik ini bisa direalisasikan. Baik, berarti ada PR ya, yang memang satu aspek yang belum terpenuhi yaitu kenyamanan yang memang ini dicerminkan dari kondisi infrastruktur begitu ya. Nah, sebagai evaluasi dan sekaligus pijakan tadi ya yang mungkin disebutkan oleh Bapak tadi, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih capaian dan juga kondisi infrastruktur mungkin Pak saat ini di Kota Bandung ini seperti apa yang perlu dibenahi begitu? Ya, tadi kan soal kemacetan ya. Memang di tahun 2022 alhamdulillah kami coba urai beberapa titik kemacetan lewat pembangunan flyover, kemudian titik-titik banjir juga yang biasa terjadi genangan juga kita coba urai. Meskipun masih ada ya beberapa titik. Nah, mudah-mudahan tadi sebagaimana disampaikan Pak Ketua Dewan, kami kejar target itu di 2023 gitu. Baik. Ya. Berarti memang itu yang masih dijalankan begitu ya Pak ya untuk menjadi PR di tahun 2023. Nah, untuk DPRD Kota Bandung sendiri, Pak Teddy melihat dukungan dan kontribusi warga Kota Bandung sendiri terhadap kebijakan pembangunan selama tahun 2022 ini seperti apa sih? Ya, kalau kita cermati di lapangan karena memang kondisi pandemi ini sangat keras gitu ya. Jadi dampaknya ini hampir seluruh masyarakat merasakan beratnya dari COVID ini. Betul. Dan itu memang di lapangan kalau tingkat partisipasi ya saya dapatkan informasi secara khusus memang sangat terbatas juga gitu. Baik.
Tapi mudah-mudahan di tahun 2023 ini, seiring dengan perbaikan ekonomi, itu ya, seiring dengan optimisme yang terus dihadirkan, kemudian juga kita semua berkolaborasi, saya yakin partisipasi di 2023 ini akan lebih baik lagi lah. Baik. Itu. Dengan kolaborasi begitu ya Pak ya, Insya ini Allah. pasti bisa menjadi lebih baik lagi di tahun 2023. Nah, tadi juga kan Pak Yana sudah menjelaskan bahwa sebetulnya program-program masalah klasik yang menangani masalah klasik ini di Kota Bandung sudah dijalankan meskipun masih ada, tapi infrastruktur ini sudah dibangun, salah satunya kolam retensi dan juga untuk menangani masalah kemacetan. Bagaimana sih Pak respon masyarakat? Mungkin ada yang Bapak dengar langsung atau bagaimana Pak? Ya, kalau pendapat masyarakat tentunya juga berbeda-beda ya, Baik, tergantung dari sisi pandang masyarakatnya juga gitu ya. betul. Tapi kami dari pemerintah tentu melakukan perbaikan-perbaikan itu juga berdasarkan kajian-kajian dan ketersediaan anggaran ya. Tapi prinsipnya semua masalah ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Jadi tadi sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Ketua Dewan bahwa kolaborasi, partisipasi dari masyarakat dan semua kelompok masyarakat terutama pentahelix juga jadi hal yang penting gitu ya. Dan saya lihat masih ada ekspektasi harapan atau ya masyarakat untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur yang tadi soal kenyamanan ini ya. Dan tadi sekali lagi ini jadi PR kita semua di tahun 2023. Baik, apa nih Pak yang paling menjadi atau ekspektasi tertinggi dari masyarakat ini di bidang yang mana nih Pak? Masalah yang mana? Jadi tetap kalau saya lihat soal macet, Macet karena kan ya Pak ya? ada anekdot itu salah satu ruas jalan di Betul. Soekarno-Hatta Ya. gitu ya, yang lampu merahnya lama banget gitu ya. Itu kan viral ya Pak ya? Itu kan Di mudah-mudahan Indonesia. kita ikhtiarkan nanti ada flyover Iya. di Oke, baik. ruas itu ya. Kemudian kalau hujan besar terjadi tetap genangan banjir. Banjir ya Pak ya? Padahal faktanya kadang-kadang kita lihat kalau ada genangan banjir, begitu kita lihat sumber mampetnya gitu ya, Iya. kita bersihkan itu tuh keluar Sampah. spring bed cover, Aduh. kalau ban biasa. Jadi Aduh. tolong ini kami juga berharap perilaku masyarakat Masyarakatnya juga, juga bantu ya. juga gitu. Jangan sampai pada saat hujan besar itu momen untuk buang sampah ke sungai gitu ya. Baik. Di dianya mah palit gitu ya, tapi yang di Yang di hilirnya ya. yang kena dampaknya gitu. Nah ini dia makanya sebagai masyarakat juga jangan komen terus ya Pak ya karena memang masalah banjir dan juga kemacetan ini juga bukan hanya ditangani oleh pemerintah tapi juga kolaborasi dari masyarakat juga, salah satunya perilaku untuk tertib ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ini juga karena berdampak sekali ya di permasalahan Kota Bandung yang mungkin ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga sekarang. Nah, dari segala program pemerintah yang sudah dijalankan, tadi juga kan mungkin ada evaluasi yang memang menjadi bahan untuk proyeksi bagaimana di tahun 2023. Pak Yana mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih prioritas program di tahun 2023? Menimbang tahun pemulihan ini kan sudah dilakukan di tahun 2022 dan bagaimana di 2023? Tentu 2023 juga jadi tahun yang berat karena tadi ini kita bersama-sama melakukan proses pertumbuhan ekonomi ya pasca pandemi COVID-19 ini, termasuk bagaimana kami dari pemerintah kota berupaya melengkapi tadi infrastruktur yang masih belum tuntas di tahun 2022. Insya Allah di tahun 2023 ini beberapa flyover akan terbangun seperti flyover di Nurtanio, flyover di Ciroyom, kemudian mudah-mudahan juga NS Link atau tol dalam kota juga ya yang koridor utara selatan itu juga bisa terbangun, termasuk kami juga membangun transportasi publik yang semakin baik, semakin
aman, Aman, nyaman, nyaman dan begitu ya, tentunya Pak ya. terjangkau ya. Baik. Karena tadi kemacetan ini kan satu keniscayaan kalau orang tetap menggunakan kendaraan pribadi. Iya, Tentunya betul. kita harus dorong juga Untuk agar mau begitu masyarakat ya. ya. Jadi ini kami juga menghimbau, ayo atau masyarakat juga menggunakan transportasi Baik. publik agar tadi apa yang jadi PR kita itu kita selesaikan sama-sama. Gitu. Iya, Kami baik. menyiapkan infrastrukturnya, masyarakat yang melakukannya lah gitu ya, kurang lebih gitu ya. Baik. Nah, sudah disediakan begitu ya, Pak ya. Nah, ini tadi diceritakan banyak sekali nih rencana infrastruktur yang akan dibangun. Berarti nanti akan jadi macet juga ya, Pak ya. Jadi mohon untuk bersabar dulu ya kepada masyarakat karena ketika infrastrukturnya dibangun malah ada yang protes. Aduh, macet banget nih dibangun flyover di sini. Protesnya ke pemerintah lagi, begitu ya, Pak ya. Ya kayak dulu pembangunan flyover Kopo kan memang Iya, itu juga betul. membuat kemacetan di Iya. area itu. Tapi setelah selesai kan ya insya Allah menyelesaikan Sangat macet di efektif area, begitu ya. ya waktunya untuk dilalui begitu. Nah, ini juga menjadi PR untuk kerjasama bagi masyarakat juga untuk bisa bekerja sama ya mendukung program pemerintah. Nah, dari DPRD Kota Bandung sendiri, apa yang menjadi prioritas DPRD Kota Bandung sebagai mitra Pemkot Bandung untuk mendukung pembangunan di tahun 2023? Iya, alhamdulillah kemarin di pembahasan APBD 2023 yang kita tuntaskan lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Biasanya kita di akhir November kita baru menetapkan, tapi kemarin alhamdulillah bisa dilaksanakan. Penetapan itu tanggal 16 November 2022. Harapannya sebetulnya dengan kita bisa lebih cepat, itu proses-proses pembangunan yang membutuhkan tender itu bisa dilakukan lebih cepat. Gitu. Jadi mudah-mudahan di bulan Januari, Februari ini proses tersebut bisa dilaksanakan dan di bulan Februari akhir ya sudah bisa dilaksanakan di lapangan. Misalkan terkait dengan anggaran untuk penerangan jalan umum, misalnya itu bisa segera gitu, jangan ditunda-tunda lagi. Kita sudah menetapkan lebih cepat gitu. Anggarannya cukup signifikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terkait dengan keamanan di Kota Bandung yang hari ini memang perlu mendapatkan perhatian yang serius gitu. Saya kurang setuju dikatakan Bandung gelap, tapi kalau dikatakan Bandung remang-remang, iya. Kenapa? Karena masih banyak peninggalan produk pembangunan terdahulu yang menggunakan lampu merkuri gitu ya. Jadinya remang-remang ya, Pak ya. Gimana gitu ya. Jadi perlu dilakukan penggantian secara bertahap. Iya, gitu. baik. Kemudian juga kita juga untuk aspek pendidikan gitu, ada beberapa SMP yang masih wilayahnya blank spot, itu juga akan kita lakukan. Ada di proses untuk di SMP di Sinambo, di Cibenying gitu, dan beberapa tempat. Kemudian puskesmas akhirnya kemarin juga mendapatkan perhatian gitu ya. Ada rehab-rehab yang cukup signifikan, rehab berat gitu untuk puskesmas kita. Kemudian juga yang tidak kalah kita apresiasi juga Pak Wali Kota yang sudah mengajukan untuk pelayanan publik di kelurahan di kecamatan. Dan sudah berjalan sebetulnya dari tahun 2022 yang lalu, sekarang dikuatkan lagi gitu untuk kantor-kantor kelurahan kecamatan ini. Kita juga kemarin menyetujui ajuan dari pemerintah Kota Bandung untuk memberikan dukungan anggaran untuk perbaikan kantor-kantor kelurahan dan kecamatan kita. Mudah-mudahan nanti selepas 2023 di tahun 2023 ini kita bisa menyaksikan kantor-kantor kelurahan yang lebih representatif, kantor kecamatan representatif, puskesmas yang lebih baik lagi, karena memang itu menyangkut pelayanan publik, dasar yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, termasuk juga beberapa ruas jalan. Kita dapatkan informasi, termasuk juga masih ada boleh jadi pembangunan danau retensi untuk penanganan banjir. Berarti memang dukungannya dicerminkan dengan anggaran kebijakan begitu ya Pak ya? Ya memang ini diharapkan bisa diterapkan di segala sektor, salah satunya adalah pendidikan, kesehatan, dan juga tadi infrastruktur yang akan dijalankan di tahun 2023. Nah tadi juga sempat disebutkan sama Pak Teddy, kalau misalnya memang Bandung ini tingkat keamanannya Pak, yang memang menjadi isu di beberapa waktu belakangan ini, yang mana memang diwarnai dengan beberapa isu
aksi kriminalitas. Nah, bagaimana Bapak Yana menanggapi hal ini, Pak? Jadi kan memang kejahatan itu terjadi kalau ada kesempatan. Iya, betul. Nah, kesempatan tadi disampaikan Pak Teddy juga mungkin kalau wilayah itu remang-remang gitu ya. Iya, betul. Yang jadi ranah kami tentunya kami coba perbaiki. Kami lakukan perbaikan tadi lampu-lampu, mengganti lampu-lampu lama yang merkuri itu dengan LED yang Baik. tentunya lebih hemat energi tapi daya terangnya juga lebih tinggi. Kemudian kami juga dorong teman-teman Satpol PP di Sub untuk melakukan patroli. Termasuk kami dorong sekali lagi partisipasi warga. Mari kita galakan kembali Siskamling. Kita jaga Oke, baik. keamanan lingkungan di sekitar kita. Baik. Sehingga tadi kalau tidak ada kesempatan, kejahatan itu biasanya tidak terjadi. Baik. Ya. Dan memang ini juga sudah diusahakan oleh pemerintah begitu ya. Mungkin terakhir Pak, harapan dari Pak Yana sendiri dan juga Pak Teddy untuk program-program di 2023 yang akan dijalankan ini seperti apa, Pak Yana? Mungkin. Tadi, jadi dengan segala keterbatasan pemerintah kota, tentunya kami tetap berupaya untuk memenuhi seluruh aspek pencapaian visi kami tadi yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Tapi tentunya tanpa dukungan partisipasi masyarakat, hal itu juga cukup sulit tercapai. Baik. Jadi kami berharap sekali lagi, mari kita bersama-sama membangun Kota Bandung dari yang sudah baik saat ini menjadi semakin baik Lebih baik lagi. untuk kita semua. Baik, jadi memang butuh partisipasi dari masyarakat ya, ingat ya. Jadi memang tidak hanya tugas dari pemerintah. Untuk harapannya Pak Teddy, mungkin ada yang Ya. ingin disampaikan. Ya, kita apresiasi upaya-upaya pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota Kang Yana yang sebetulnya sudah berupaya sedemikian rupa gitu ya untuk melakukan perbaikan pembangunan di Kota Bandung ini. Dan tadi itu salah satu memang harus disupport oleh masyarakat. Iya. Saya mengajak ke masyarakat, yuk turun bareng-bareng dibanding kita mencaci, mendingan kalau Mengeluh ya Pak ya. kita Apalagi di Kan- medsos begitu ya Pak ya. dengan nyalakan lilin di tengah kegelapan kan. Iya. Lebih baik kita berbuat sesuatu daripada kita hanya mengeluh. Pemerintah saya yakin sudah berupaya. Nah, akan semakin hebat lagi, Bandung semakin juara lagi bila kita berkolaborasi. Baik. Dan ada sedikit gagasan juga gitu terkait dengan keamanan, Pak Wali Kang Yana. Gimana kalau kita ngadain kompetisi Siskamling antar RW yang paling paling menarik gitu ya. Nah, ini menarik ya. Ada perlombaan Siskamling. Turun, Betul. gitu, turun gitu. Biar bikin aman warga dan membuat tidak nyaman orang yang akan melakukan Betul sekali. kriminalitas. Jadi mudah-mudahan dengan ada fasilitasi seperti itu, biasanya warga Bandung mah lebih hebat gitu ya. Lebih juara lagi kalau kita stimulus gitu dengan Iya, betul. kegiatan-kegiatan kompetisi gitu. Kayaknya di Indonesia belum ada nih. Iya. Dorong kejuaraan Siskamling. Dulu yang Karang Taruna ini sangat aktif ya. Dari mulai 17-an, terus ada Siskamling juga. Tapi sekarang jarang terlihat begitu ya Pak ya. Lebih enak di rumah kayaknya. Mager jangan sampai ya. Nah ini mungkin menjadi suatu gagasan baru untuk nantinya program di tahun 2023 untuk bisa menumbuhkan rasa kolaborasi dari masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah begitu. Terima kasih Pak Yana dan juga Pak Teddy sudah bergabung bersama saya di Bandung Menjawab, dan itu dia tadi adalah diskusi kami yang memang diharapkan ini menjadi sebuah informasi baru, informasi yang dipahamkan ya bahwa kolaborasi untuk di 2023 ini penting untuk pembangunan di Kota Bandung.